Indonesia akan maju dan religius jika 50% umat Islam mau mengaji tafsir Al-Quran. Episode kedua, membahas tentang perintah ta'awud atau isti'adah. At-ta'awudu awil isti'adatu. At-ta'awudu awil isti'adatu. Ta'awud atau isti'adah artinya memohon perlindungan kepada Allah. Asal kata kerja dari fi'il adha. Yang pertama perhatikan, adha ya'udu audan, ayadan ma'adan. Ini bagi yang pemula silahkan ditirukan terlebih dahulu. Tidak boleh banyak bertanya. Nanti yang sudah alim insya Allah kita akan jelaskan menggunakan bahasa Arabnya. Jadi ini insya Allah kami menyajikan tafsir Al-Quran untuk mulai pemula, kemudian yang sedang-sedang, wusta, dan aulia. Pembahasan pertama dimulai dari tingkat ula. Tingkat pertama, latihan untuk mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau. Fi'il mudhari' kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Yang pertama, ada, dilatih. Ada ya'udu audan, ayadan ma'adan. Artinya perlindungan atau berlindung. Ada telah berlindung. Ya'udu sedang berlindung. Audan perlindungan. Ayadan perlindungan. Ma'adan perlindungan. Ada fi'il madhi, ya'udu fi'il mudhari', audan masdar, ayadan masdar, ma'adan masdar. Kemudian yang kedua, ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala menjadi ta'awwadha, ya ta'awwadhu, ta'awudan. Diberikan al menjadi at-ta'awwudu, tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga, mengikuti wazan istaf'ala. Sekali lagi, istaf'ala. Ditambahi huruf hamzah, sin, dan ta. 3 huruf tambahan, hamzah, sin, dan ta. Aslinya ada ditambahi hamzah, sin, dan ta menjadi ista'adha. Mengikuti wazan istaf'ala. Ista'adha mudhari'nya, yasta'idhu masdarnya, isti'adhatan. Kemudian diberikan al, alif dan lam di depannya menjadi al-isti'adhatu. Ingat, rumusnya untuk kalimatu ismin, kalimat isim, apabila sudah diberikan al, alif dan lam di depannya, maka tidak boleh ditanwin. Karena tanwin dengan al itu bermusuhan. Jadi kalau ta'awudun, ta'awudan boleh. Kalau diberikan al, at-ta'awudu. Isti'adatan ditanwin. Jika diberikan al menjadi al-isti'adatu. Artinya memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengetahui tentang asal kata dari lafadz at-ta'awud dan asal kata dari lafadz al-isti'adah, mari kita lanjutkan kajian tentang al-amru bil isti'adati. Perintah untuk isti'adah, perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-awwalu fi surat An-Nahl. Perintah yang pertama di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang artinya, فَإِذَا قَرَأْتَ, apabila membaca oleh engkau, apabila membaca oleh kamu, Al-Qur'an pada Al-Qur'an, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka memohonlah perlindungan oleh kamu, billahi kepada Allah, minasyaitani dari setan ar-rajimi yang terkutuk, yang terlaknat, yang dirajam. Wathani, dan dasar yang kedua, fi suratil A'rafi, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Qala Allah jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Yang artinya, wa imma yanzaghannaka, dan ada kalanya menggoda, membisikkan kepadamu minasyaitoni dari syaitan, nazgun oleh suatu godaan atau oleh suatu bisikan.
Fasta'id, maka berlindunglah oleh kamu billahi, kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, sami'un, yaitu maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Makna nazghu syaitani, bermula maknanya nazghu syaitan, lafaz nazghu syaitan, wasawisu, yaitu waswasnya setan, wa ma yadfa'u bihi al-insana, dan sesuatu yang bisa menolak dengan sesuatu tersebut al-insana, kepada manusia, ila syarri wal ma'asi, kepada keburukan dan kemaksiatan. Jadi dasar yang pertama, apabila kita hendak membaca Al-Quranul Karim, maka kita diperintahkan untuk membaca ta'awud. Dan yang kedua, apabila kita merasakan ada godaan setan, ada bisikan-bisikan setan, maka kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlindung, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah kita mengetahui tentang perintah untuk isti'adzah atau ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah, pembahasan berikutnya kita akan membahas atau mengkaji bacaan ta'awud atau isti'adzah bukan termasuk ayat dari Al-Quran. Jadi ingat, bacaan ta'awud atau isti'adzah itu bukan termasuk ayat dari Al-Quran, bukan. Bacaan ta'awud yang terkenal yang pertama yaitu ucapannya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat seperti ini bukan termasuk ayat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, ta'awud bentuk yang kedua, a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ditambahi dua asmaul husna yaitu as-sami' dan al-alim. Kita ulang, a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ini juga masyru', disyariatkan. Apabila kita misalnya hendak membaca Al-Quran, membaca ta'awud yang kedua ini misalnya a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim, boleh. Kemudian macam atau bentuk ta'awud yang ketiga, a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ditambahi 3 kalimat, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang sering dibaca Rasulullah. Jadi a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Makna hamzi al-mutatu, yaitu kematian, dari kematiannya. Wa nafthihi, dan maknanya nafkhun, yaitu al-kibru, kesombongannya setan. Wa nafthihi, dan makna nafthun asyi'ru, yaitu dari syair yang didendangkan oleh setan. Inilah 3 macam bentuk bacaan ta'awud, ya, boleh dibaca tatkala sebelum membaca Al-Quranul Karim. Di dalam sholat juga boleh. Misalnya nih kita kan sholat ingin membaca surat Al-Fatihah, maka kita boleh membaca ta'awud yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kemudian bentuk ta'awud yang keempat sering dibaca untuk pagi dan sore. Pagi dan sore insya Allah akan dihindarkan dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya Allah. Bentuk ta'awudnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, a'udzu, berlindung oleh aku, bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati, yang sempurna, min syarri ma, dari kejahatannya sesuatu atau dari keburukannya sesuatu, khalaqa, yang telah menciptakan oleh Allah. Jadi kalau seandainya manusia pagi dan sore membaca ta'awud yang keempat ini, insya Allah akan dilindungi dari segala macam kejahatan makhluknya Allah. Terutama tatkala dia singgah di suatu tempat, maka bacalah ta'awud yang keempat ini. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.